Shalom, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Hallelujah, Jesus. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. We give you glory, Jesus. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah
worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Hallelujah, Jesus. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus buat pimpinan, penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Di hari yang indah ini Bapa, kami umat-Mu datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu merasakan kasih kuasa dan lawatan-Mu Tuhan. Jamah kami, urapi kami semua, dan biarlah Engkau sendiri yang nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya melalui pujian penyembahan kami, bahkan lewat pemberitaan firman-Mu, kami umat-Mu diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Kami percaya ada kemenangan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami semua untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Kita mau bersorak menari bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebab Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh, 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 oh. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya.
kita sorak-sorak bagi Tuhan kita. Mari semua angkat tangannya untuk memuji Tuhan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 Haleluya, beri sorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dengan berakhirnya pujian ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bagi saudara-saudara yang di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang layak disembah. Haleluya. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Semua mahkota di dunia, Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
Hallelujah, Jesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah, Tuhan. Hallelujah, Dengan hormat Bapak Gembala, bawa kita dalam doa firman. Ya Tuhan Allah Maha Besar, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Kini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu ini dan urapi semua umat yang mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali melalui pemberitaan atau pelayanan ini walaupun secara live streaming, tetapi saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha ada. Dimanapun saudara berada, di situ ada Tuhan. Di mana saudara beraktivitas, di situ juga ada Tuhan. Oleh karena itu saya percaya pemberitaan ini akan menjangkau saudara dan siap memberkati saudara. Judul firman Tuhan yang saya angkat pada sore hari ini adalah 4 keuntungan secara rohani dalam bertekun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 2 bagian yang sangat penting dalam tema ini, yaitu keuntungan dan juga bertekun. Setiap orang tentu sangat-sangat membutuhkan keuntungan yang memadai atau keuntungan yang akan diraih, keuntungan yang dicapai dalam setiap bisnis, dalam setiap kegiatan, dalam setiap usaha. Tetapi apakah ada orang-orang juga yang siap bertekun untuk menanti atau memperoleh sebuah keuntungan yang merupakan hasil daripada ketekunannya? Kalau kita mau bicara soal bertekun, maka sinonim daripada kata bertekun ini adalah kegigihan, ketekunan, keteguhan, kesetiaan, dan juga ketabahan. Mari kita akan melandasi pembacaan kita dengan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.
kehidupan selalu diwarnai oleh pernak-pernik yang indah. Atau selalu dihiasi dengan hal-hal yang baik dan yang menyenangkan. Pada prinsipnya setiap orang menghendaki supaya kehidupannya ini berjalan secara normal, bahkan menikmati hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan bagi dia. Yang kemungkinan besar dapat menghiasi kehidupannya sehingga terlihat penuh keindahan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada kalanya ketika kita mencari sebuah keuntungan, kita mencari sebuah keindahan, kita mencari sebuah kemewahan mungkin atau mencari sebuah kesukaan, kadang-kadang kita merasa hal tersebut tidak tercapai dan mungkin sepertinya sangat mustahil kita memperolehnya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali terjadi hal-hal yang merupakan pertanyaan-pertanyaan dalam kita. Mengapa sehingga saya belum bisa berhasil? Mengapa saya belum bisa memperoleh sebuah keuntungan? Padahal saya sudah melaksanakan tugas saya, pekerjaan saya, etos kerja saya, semua saya sudah lakukan secara fisik atau secara duniawi. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini, saya mencoba membawa pertanyaan ini kepada hal yang bersifat rohani. Ternyata konsep hidup daripada anak-anak Tuhan adalah bukan segampang seperti apa yang dipikirkan. Atau bukan segampang apa yang diharapkan. Misalnya mengharapkan besok supaya bisa naik pangkat. Atau mengharapkan besok supaya bisa dapat sebuah usaha yang memberikan keuntungan yang sangat spektakuler. Tetapi kenyataannya tidak terjadi demikian. Maka sebagai orang beriman tentu kita harus menariknya kepada usaha dengan bertekun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mencatat ada 2 jenis janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Janji Tuhan yang pertama adalah janji yang bersifat corporate. Janji corporate ini adalah janji yang berlaku ke semua orang. Semua orang yang setia, semua orang yang bertekun, semua orang yang beriman. Semua orang yang sungguh-sungguh, semua orang yang tabah dengan sungguh-sungguh mencari dan menanti serta berupaya dengan sungguh-sungguh, maka orang tersebut akan memperoleh apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, janji secara personal, di mana setiap orang mendapatkan janji yang berbeda. Saudaraku, kadang-kadang kita mendapatkan janji yang kelihatannya di depan, sebuah janji itu kelihatannya sangat gampang untuk diraih. Tetapi dalam janji corporate harus membutuhkan orang-orang yang setia dan orang-orang yang tekun. Berarti ketika kita tekun mencari Tuhan. Kita tekun mengikuti kehendak Tuhan. Kita tekun untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Maka di situ baru Tuhan akan memberikan kepada kita keberuntungan. Nah saudaraku, bagaimana ketekunan itu dapat terjadi dan bermakna dalam kehidupan ini seperti apa? Ketekunan dalam bahasa Yunani menggunakan kata hupomone. Hupomone yang artinya adalah daya tahan. Jadi ketekunan ini berhubungan dengan daya tahan. Saudara, kadang-kadang kita kalah atau kita cepat sekali menyerah atau cepat sekali mengambil keputusan dan kesimpulan dan keputusan bahwa kita tidak pernah berhasil.
Oh, usaha kita sia-sia. Oh, tidak akan mungkin kita meraihnya. Tapi saya mau berkata kepada saudara-saudara, kalau saudara ingin berhasil untuk meraih sesuatu yang saudara harapkan dalam proses iman saudara, perlu ada hupomone, ada ketabahan, ada ketekunan yang sungguh-sungguh dan memiliki daya tahan. Sekarang ini lebih banyak bicara soal imunitas atau daya tahan tubuh. Ketika menghadapi situasi sakit penyakit, virus, bakteri, dan lain sebagainya, itu selalu berbicara soal imun atau daya tahan tubuh. Maka perlu ada suplemen-suplemen yang perlu dikonsumsi. Vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin D, dan lain sebagainya. Makan makanan yang bergizi, jemuran kurang lebih 1 jam mungkin dipanas, minum selalu air hangat, makan buah-buahan. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Dan semuanya itu untuk daya tahan. Tetapi beda halnya dengan orang yang memiliki daya tahan secara rohani. Tidak mudah kita menjalani hidup ini. Tidak gampang kita menjalani apa yang kita akan lakukan. Berhadapan dengan situasi yang complicated seperti ini. Yang sangat kontradiktif dengan logika kita. Maka satu-satunya jalan adalah kita terus bertekun dan beriman kepada Tuhan. Menurut Albert Einstein, seorang yang paling pintar dalam otak dan logika yang hebat, dia berkata begini. Orang yang kuat bukan berbicara mengenai berapa berat badan yang diangkat, tetapi seberapa lama Anda kuat mengangkatnya. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang di depan kita sudah memiliki ancang-ancang, sudah memiliki perhitungan atau stagnasi, ya, terhadap apa yang nanti kita angkat. Dan kita lebih melihat kepada beratnya seperti apa. Wah, kadang-kadang kita berkata, wah itu terlalu berat. Oh, sulit untuk diangkat, sulit untuk bisa dibawa. Tetapi menurut Albert, dia berkata di sini bahwa bukan terletak atau bukan berbicara mengenai berapa berat beban yang diangkat. Tetapi seberapa lama Anda kuat mengangkatnya. Ini adalah proses mengangkat dan melangkah maju. Amin, saudara. Kalau kita mengangkat beban itu, kita membawa persoalan kita. Walaupun berat, tapi kita terus akan melangkah step by step. Sampai kita akan melihat bahwa bukti ketekunan itu akan membuahkan hasil keberuntungan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa melihat kita dapat bertekun dan mencapai hasil. Yang kedua adalah konsistensi atau terus menerus. Ya. Kalau pertama daya tahan, yang kedua konsistensi. Kadang-kadang orang tidak konsisten lagi dengan apa yang dia harapkan, dengan apa yang dia usahakan, dengan apa yang dia perjuangkan, dengan apa yang dilakukan. Dan kadang-kadang dia putus dan berhenti di tengah jalan. Tidak memiliki semangat hidup, tidak memiliki daya juang lagi. Lalu dia berhenti di tengah jalan. Kemudian dia berkata bahwa Tuhan tidak memberkatinya, Tuhan tidak menolongnya, Tuhan tidak menyertainya. Tetapi saya mau ingin katakan bahwa agar ketekunan itu terjadi, harus ada konsistensi. Konsistensi atau konsisten adalah ketetapan akan terus menerus melakukan. Ada orang yang baru melakukan, ada orang yang baru mengerjakan, ada orang yang baru melaksanakan sesuatu. Dia tidak konsisten, dia tidak terus menerus melakukannya, dan dia berhenti di tengah jalan.
Dia berkata bahwa oh Tuhan tidak menolong saya. Oh ini tidak akan mungkin terjadi. Terlalu lama, terlalu berat dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan saudaraku, ada seorang yang bernama Samuel Johnson. Dia berkata begini, karya besar dilakukan bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan. Samuel Johnson adalah seorang motivator yang memberikan sebuah motivasi dan semangat bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang sedang berjuang untuk hidup, bagi mereka yang berjuang untuk sukses, bagi mereka yang berjuang untuk maju, bagi mereka yang berjuang untuk berhasil dan lain sebagainya. Dia berkata bahwa karya besar dilakukan oleh seseorang bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketekunannya. Ada amin saudara. Jadi tekun. Oleh karena itu, paling sedikit ada 4 keuntungan yang dapat kita raih. Di dalam hal kita bertekun. Yang pertama, ketekunan membentuk karakter kita. Ketekunan membentuk karakter kita. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Ada amin saudara. Jadi ketekunan di sini adalah akan membentuk karakter kita. Karakter kita bagaimana memiliki daya tahan. Karakter konsistensi kita. Dia akan membentuk kita. Dan Alkitab berkata di sini bahwa dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jangan menjadi orang Kristen yang berusaha menjadikan sebuah buah itu buah karbitan saudara. Jangan cepat-cepat melihat oh besok. Hari ini tanam, besok saudara mau menuai. Jangan saudara baru memulai sebuah usaha, saudara berkata, wah besok saya akan dapat hasil yang banyak. Tidak seperti itu. Biarlah ketekunan ini, ketekunan dalam berbisnis, ketekunan dalam melayani, ketekunan dalam mengikut Tuhan, memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan dalam suatu apapun. Itulah ketekunan yang membentuk karakter kita. Ketekunan yang kedua adalah ketekunan yang membuahkan keberhasilan. Nah, saudara pasti senang berhasil bukan? Ya, saya percaya. Siapapun dia. Tidak ada orang yang mau bangkrut. Tidak ada orang yang tidak mau pelayanannya tidak berhasil. Tidak ada orang yang mau bisnisnya tidak berhasil. Tidak ada orang yang mau berhenti dalam studinya. Tidak ada orang yang mengikuti atau dia kuliah dia sampai semester 4-5 lalu bilang sudah mencapai semester 8 itu terlalu sulit. Apalagi menyusun skripsi, menyusun tesis dan disertasi dan lain sebagainya. Itu terlalu sulit. Lah saya berhenti saja. Oh tidak saudara. Ingat bahwa ketekunan selalu membuahkan keberhasilan. Yakobus pasal 5 ayat 11 dia berkata. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau bicara soal Ayub. Ayub bertekunan dalam penderitaan sakit penyakitnya. Ayub bertekun dalam situasional di mana kekayaannya habis. Ayub bertekun di dalam hal menghadapi ocehan-ocehan daripada istrinya. Ayub bertekun dalam saat menghadapi teman-temannya yang meninggalkan dia, bahkan yang membenci dia. Ayub bertekun di dalam hal bagaimana tiap saat iblis itu terus menyerang hidupnya. Tetapi ketekunan Ayub ini, Alkitab berkata bahwa kamu mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu bahwa apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kenapa? Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Amin saudaraku. Ketekunan yang ketiga adalah ketekunan yang mendatangkan kebahagiaan.
Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, sebagai seorang hamba dibawa kepemimpinan seorang Tuhan. Dia harus terus menerus untuk bekerja, untuk berbuat, untuk melakukan pelayanan terbaik, menyenangkan tuannya. Dia tidak boleh berhenti di tengah jalan. Bahkan tidak boleh tidak memiliki etos kerja yang baik. Apalagi tidak beretika, apalagi tidak setia, apalagi tidak setekun, saudaraku. Alkitab berkata di sini untuk mencapai sebuah kebahagiaan tidak diukur daripada berapa besar yang kita melihat dan akan mendapatkan, tetapi Alkitab berkata di sini, barang siapa yang setia pada perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadanya tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara mau berbahagia? Mau bersuka cita? Kuncinya adalah tekun. Dan yang keempat, ketekunan menjadikan kedewasaan rohani buat kita. Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketekunan itu akan mendewasakan kita. Ketabahan akan mendewasakan kita. Kesetiaan akan mendewasakan kita. Dan ketika kita sudah mencapai tingkat kedewasaan, tingkat kematangan rohani, maka di sini dikatakan bahwa sesudah saudara melakukan kehendak Allah dalam hal bertekun ini, maka saudara akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lalu apa yang dijanjikan tadi? Keuntungan demi keuntungan. Keberhasilan demi keberhasilan. Keberhasilan yang paling utama adalah keberhasilan rohani. Keuntungan yang paling utama adalah keuntungan rohani. Mengapa? Karena keuntungan dan keberhasilan rohani adalah berhubungan dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan yang menentukan langkah-langkah kita. Bagaimana Tuhan yang memberkati setiap proyek-proyek saudara. Memberkati setiap usaha saudara. Memberkati setiap masa depan saudara. Dan semua keuntungan ini dapat dicapai hanya dengan hupomone. Bertahan, bertekun, setia, dan tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa. Engkau mengajar kami untuk belajar bertekun, memiliki daya tahan Tuhan, dan kami konsisten dalam menghadapi kehidupan ini Bapa. Kami tahu tidak mudah kami menjalankan kehidupan iman kami di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif Tuhan, di dalam situasi yang tidak bersahabat Tuhan. Tapi ada satu hal, kami tekun karena kami percaya. Kami tekun bukan kepada hal duniawi, tapi kami tekun kepada Allah yang hidup. Kami tekun kepada Tuhan kami, Raja segala raja, pemilik segala sesuatu, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber masa depan, sumber kuasa, sumber mujizat, dan sumber segala sesuatu yang Engkau sediakan bagi kami. Berkatilah semua umat-Mu Tuhan, berilah mereka semangat, bangkitkan kembali semangat mereka Tuhan, untuk melihat bahwa buah dari ketekunan itu akan memperoleh keberuntungan. Baik itu keberuntungan secara jasmani maupun rohani. Dipuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.